Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para sepuh, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita masih sedang membaca, mengartikan dan memahami hadis nomor 162 di halaman 20 atau baris keempat dari atas. Halaman 20, hadis nomor 162 atau baris keempat. Baiklah para sepuh, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita mengulangi kembali bacaannya bersama-sama dan silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Istaqimu, istiqomahlah kamu semua, wa ni'imma, anistaqamtum, adalah kamu semua istiqomah, wa khairu a'malikum, dan amal yang paling baik as-salatu, adalah salat, walayyu hafidho, dan tidak akan dapat memelihara alal wudu'i, kepada wudu, illa, kecuali, kullu mu'minin, setiap orang mukmin. Hadis ini membahas tentang 3 perkara. Yang pertama, akhlak yang paling baik adalah istiqomah. Yang kedua, amal yang paling baik adalah sholat. Nah, malam ini membahas yang ketiga dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yuhafidhu alal wudu kullu mu'minin, dan tidak ada yang dapat memelihara wudu kecuali kullu mu'minin, setiap orang mukmin. Ini artinya setiap orang mukmin harus berusaha bisa menjaga dan memelihara wudu. Wudu sudah kita pahami bersama-sama bahwa wudu itu bukan sekedar membersihkan badan. Wudu bukan anggota wudu, tapi lebih dari itu, wudu adalah mensucikan diri kita. Maka walaupun kita sudah habis mandi ini, mandi mungkin pakai sampo, mungkin pakai sabun, diguyur sampai bersih, sudah bersih tuh badan. Tapi kalau mau sholat harus wudu. Kata-kata wudu, kalimat wudu bagi kita orang Indonesia baru tahu ada kalimat wudu itu sesudah agama Islam datang ke Indonesia. Sebelum agama Islam datang ke Indonesia, orang kita, nenek moyang kita dulu di Indonesia ini tidak mengenal kata wudu itu, sehingga kata wudu yang diajarkan dalam agama Islam tetap aja diartikannya wudu juga, wudu. Sesungguhnya kurang tepat kalau wudu diartikan air sembahyang. Kamu udah ngambil air sembahyang, yang dimaksud wudu.
kurang tepat. Karena sesungguhnya wudu bukan hanya untuk sembahyang, wudu bukan hanya untuk sholat. Inilah Nabi sabdakan, wala yuhafidhu ala wudu'i illa kullu mu'minin. Tidak ada yang dapat memelihara wudu kecuali setiap orang mukmin. Nah, kita orang mukmin harus berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin memelihara wudu. Artinya selama mungkin, sebisa mungkin badan kita harus selalu punya wudu. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus wudu inda kulli sholatin. Kalau kita mau sholat harus itu. Setiap kita mau sholat, kalau belum punya wudu maka harus wudu. Kalau tidak wudu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Maka salah satu komponen yang ada di masjid, di musola, salah satunya harus ada tempat wudu. Itu komponen masjid. Kan komponen masjid itu kalau interiornya ya harus ada mimbar buat khotib, harus ada mihrab buat imam. Itu interiornya. Eksteriornya harus ada tempat wudu. Lengkapnya lagi, masjid itu harus memiliki dua ruangan. Satu ruangan yang bisa terkunci, dan yang kedua ruangan yang terbuka. Ruangan yang terkunci adalah salah satunya kalau sudah selesai sholat berjamaah, maka masjid itu boleh dikunci untuk mengamankan barang-barang yang ada di dalam masjid. Tapi jamaah, orang-orang yang mau sholat di malam hari, dalam perjalanan mampir sholat, ada ruangan untuk sholat, itu di ruangan yang tidak terkunci. Alhamdulillah, masjid kita Baitur Rahman ini sudah terpenuhi semuanya. Ruangan dalamnya ada, tempat wudhunya ada, mimbarnya ada, mihrabnya ada, ruangan luar juga ada, ruangan luar. Karena masjid ini menjadi rumah semua umat Islam, rumah semua umat Islam. Kalau ada orang dalam perjalanan, udah jam 12 malam, waduh ini saya bermalam di mana gitu ya, nyewa hotel, nggak punya duit, Bapak, mau numpang di rumah orang, rumah siapa? Salah satu jalannya adalah nyari masjid, nyari musola, tidur tuh di masjid, tentu saja di ruangan yang bagian luar itu. Hanya kalau orang tidur di masjid, ya waktunya subuh, ya bangun ngikut sholat subuh gitu. Itu satu, harus berwudu. Yang pertama, inda kulli sholatin, setiap mau sholat harus wudu. Kalau memang belum punya wudu, kalau tidak wudu maka sholatnya sah, tidak sah. Kalau tidak wudu maka sholatnya tidak sah. Maka wudu menjadi syarat sahnya sholat. Dan harus ada wudu itu sampai selesai sholat. Tadi wudu, tapi di tengah-tengah sholat batal wudunya, maka batal sholatnya. Yang kedua, kita harus berwudu inda kulli tawafin, ketika kita akan tawaf. Mau tawaf harus wudu. Tawaf yang mengelilingi Ka'bah itu 7 putaran harus wudu. Dan itu harus punya wudu selama kita tawaf, baik tawaf ifadah atau tawaf sunnah atau tawaf wada. Apa saja yang namanya tawaf itu harus punya wudu. Karena apa? At-tawafu as-sholah. Tawaf itu hukumnya sama dengan sholat. Hanya saja kalau tawaf masih boleh berkata secukupnya. Umpamanya nanya,
Istrinya kepada suaminya, Bapak ini udah putaran berapa? 6. Oh, boleh itu. Enggak batal tawafnya. Tapi kalau sholat batal, Pak. Bapak lagi sholat zuhur di rumah sendirian, terus istri ambil air wudhu ngikut sholat sama bapak di belakang, nanya, Bapak udah rakaat keberapa? Kata kita, baru pertama. Batal sholatnya. Atau pakai isyarat, di belakang nanya, Bapak udah berapa rakaat? Itu nggak boleh kalau sholat. Maka wudhu itu 1 mau sholat, 2 mau tawaf. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, diperintahkan berwudhu inda kulli qiraatil Quran, ketika akan membaca Al-Quran, wudhu. Karena Al-Quran kitab suci, harus kita yang membacanya dalam keadaan suci, punya wudhu. Gitu. Sebagian para ulama memaknai la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh membaca Al-Quran kecuali orang yang suci. Itulah makanya mau baca Quran wudhu terlebih dahulu. Wudhu itu 3 itu. Yang keempat, bapak-bapak, kita diperintahkan wudhu qablan naum, sebelum kita tidur. Wudhu sebelum kita tidur, wudhu. Kalau belum terbiasa, baru tumben-tumbenan mau tidur wudhu, ujungnya apa? Nggak bisa merem, Pak. Wah, seger mulu nih habis wudhu. Tapi kalau selanjutnya nanti, kalau mau tidur belum wudhu, nggak bisa tidur, Pak. Coba dibelajar sebelum tidur wudhu. Kenapa demikian? Karena dalam pandangan agama sesungguhnya tidur itu termasuk mati. Tidur itu termasuk kelompok mati. Kan ada hidup, ada mati. Ada hidup, ada mati. Nah, tidur itu termasuk dalam kelasnya mati, kelompoknya mati. Maka kalau kita bangun tidur, kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan lagi kami setelah Engkau mematikan kami. Jadi waktu tidur tuh kita mati, termasuk dalam kelompok mati. Maka namanya orang mati, bantal jatuh nggak tahu apa. Itulah makanya sebelum tidur wudhu, sebelum tidur berzikir, sebelum bertidur berdoa terus sampai kita tidur diantar dengan zikir. Kenapa demikian? Andaikan tidur itu berkelanjutan dengan kematian, maka termasuk husnul khotimah. Termasuk husnul khotimah. Karena sebelum tidur berwudu, sebelum tidur berzikir, sebelum dia tidur dihantar dengan zikirnya. Kalaupun berkelanjutan meninggal sedang tidur, dia husnul khotimah. Maka dari pengajian ini saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah kekayaan kita, bertambahnya kekayaan kita jangan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah. Kalau dulu makan yang punya TV juga jarang, terus alhamdulillah kita juga punya TV 1. Kalau TV-nya 1 kan di ruang tengah semua nonton. Mau tidur mah ya masuk ke kamar tidur, TV-nya dimatiin. Rizki nambih, alhamdulillah setiap kamar tidur ada TV.
Termasuk di kamar tidur bapak dan ibu juga ada TV. Nah, ini setan tuh rada-rada girang, Pak. Kenapa demikian? Karena ujung-ujungnya mau tidur kita nonton TV. Akhirnya TV nonton kita. Kita nonton, Pak, nonton TV, nonton Cina Ngamuk, Jackie Chan, Indosiar di atas jam 9. Film Cina Ngamuk belum selesai, kita udah tidur. Bagus kita nggak mati lagi tidur, Pak. Naudzubillah, kalau lagi tidur kita mati, diakhiri hidup kita dengan nonton silat kungfunya Jackie Chan dari Cina zaman dinasti Ming. Waduh, lengkap. Mungkin kita nggak termasuk husnul khotimah meninggalnya. Oleh karena itu, mau tidur matikan televisi, radio yang 93,9 FM juga. Radio mana itu? Mana itu? 93,9 FM. Mercy. Matiin tuh. Matiin. Karena ada lagu-lagu pengantar tidur tuh. Kita tidur diantar dengan lagu, Bapak. Udah matiin dah. Jangan sampai, ya kan lagu-lagu pengantar tidur. Kami hantarkan beberapa lagu untuk mengantar tidur Anda. Lagu yang zaman dulu tuh yang semakin malam semakin dingin, semakin mesra. Apa selanjutnya? Kita berdua, Masya Allah. Itu lagu sebelum selesai kita. Makanya tidur wudu. Terus yang termasuk mati juga adalah pingsan, Bapak. Itu tergolong kategori mati. Allah firmankan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Tsumma ba'atsna, kemudian kami bangunkan kamu. Kami sadarkan kamu min ba'di mautikum, setelah kamu mati. Itu kisahnya orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, kami tidak akan mau beriman kepada Tuhan kamu kalau kami belum melihat Allah dengan mata kepala sendiri." Itu langsung, Pak, disambar petir mereka. Sambar petir dulu pada pingsan. Tsumma ba'atsakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, yaitu pingsan. Maka ya mudah-mudahan sih jangan ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu mau dioperasi, operasi yang biusnya bius total, operasi bius total. Nah, sebelum disuntik biusnya itu berzikir kepada Allah. Suntik, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai plus ada nggak inget apa-apa. Bukan tidur, pingsan. Dan pingsan ini pun merupakan bagian dan termasuk kelompoknya kelompok mati. Atau saya mungkin aja Bapak di sini ada dokter anestesi, dokter yang suka anubius itu, dibisikin, Bapak atau Ibu, nah ini udah disuntik anestesi, tuh, nanti Bapak nggak ingat apa-apa, maka berzikirlah kepada Allah, berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Saja hilang semua rasa, hilang semua ingat, hilang semua pikiran. Itulah maka dalam kategori mati. Kalau biusnya bius total. Ibu ada yang pernah dioperasi? Oh ya Allah. Waktu lahiran mah enggak tahu kan? Tuh
Nah, maka kembali ke bab ini, sebelum tidur wudu sebelum tidur. Kemudian juga bapak-bapak, selanjutnya dianjurkan kita berwudu ba'dal jima, setelah bersetubuh suami istri, walaupun tidak langsung mandi, berwudulah. Ya, ini pelajaran masa lalu ya, Bah ya. Tapi enggak buat ibu-ibu mungkin enggak masa lalu. Ya, tapi memang harus tahu. Mungkin aja bapak-bapak, saudara-saudara yang masih muda habis bersetubuh, kalaupun belum mandi, tidak langsung mandi, berwudulah gitu. Berwudu, baru kemudian habis wudu itu mau makan roti, mau makan nasi goreng boleh, jangan sampai habis bersetubuh wudu belum, apa belum, udah makan bakso bakar sebelum. Kemudian nggak tahu yang berapa, tinggal bapak ngitung saja. Selanjutnya diperintahkan kita berwudu, bapak-bapak. Kita diperintahkan berwudu. Ini yang sangat jarang bagi kita. Sesudah makan daging kambing, kita dianjurkan berwudu, baik sate kambing maupun kambing guling. Berwudu, Pak, berwudu. Itu habis makan daging kambing. Bapak-bapak, saudara-saudara, pernah makan kambing guling? Pernah habis makan kambing guling terus berwudu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ntar kita makan kambing guling dalam rangka praktek, habis makan kambing guling wudu. Jangan-jangan untuk menurunkan tensi darah itu wudunya itu. Berwudu. Habis makan sate kambing. Kemudian kita dianjurkan berwudu, diperintahkan berwudu setelah menggotong jenazah. Bawain jenazah dari habis dimandiin terus ke atau digotong, kita dianjurkan berwudu. Habis menguburkan jenazah, ikut nguburin jenazah, maksudnya ikut tuh turun ke bawah, Bapak, bukan tibang liatin dari atas, ngikut sampai nurunin megang itu. Kita dianjurkan berwudu. Subhanallah. Kemudian dianjurkan juga kita berwudu qabla ghuslil jinabati. Sebelum mandi junub, kita dianjurkan berwudu dulu. Kita mah rada-rada kebalik. Kalaupun dulu bapak-bapak suka mandi junub, mandi dulu baru kemudian wudu. Ternyata kalau Nabi nggak begitu. Wudu dulu kemudian mandi. Jadi lengkapnya sih, kalau beliau mandi junub itu pertama membersihkan kemaluan dan lain sebagainya yang dipandang kotor, kemudian berwudu sebelum mandi. Nanti ketemu dalam kitab Bulughul Maram, berwudu sebelum mandi, berwudu. Sudah berwudu sebelum mandi, terus beliau mandi, Pak, mengguyur seluruh tubuhnya dengan air dan tidak menyentuh auratnya, tidak menyentuh kemaluannya. Maka pantas diriwayatkan bahwa setelah mandi junub Nabi tidak wudu. Setelah mandi junub Nabi tidak wudu. Kenapa? Karena wudunya sudah tadi sebelum wudu. Ini jangan salah pemahaman. Kalau habis mandi junub mah nggak usah wudu. Terus yang nggak usah, Nabi aja habis mandi nggak wudu, bener. Tapi ente mandi junubnya kayak Nabi enggak? Artinya wudu dulu nggak sebelum mandi? Wudu
tapi lagi mandi megang Monas, megang Taman Mini, itu harus wudu lagi karena batal tadi. Nah, wudu yang dilakukan oleh Nabi sebelum mandi itu dalam rangka pertama menghilangkan hadas kecilnya, yang kedua ini sebagai warming up-nya, pemanasan badan kita, jangan sampai kaget langsung kena air. Jadi dengan wudu dulu, berarti badan sudah ada adaptasi dengan air. Karena kalau langsung diguyur dengan air, kaget Bapak. Kata orang tua dulu, kesambet. Kalaupun kita mau mandi junub tidak wudu terlebih dahulu, maka dianjurkan, ini bukan dari ajaran agama, dari kesehatan, dianjurkan yang pertama diguyur itu kaki ya, terus naik ke atas sampai badan. Nah ini kepala nanti terakhir ngeguyur. Jangan sampai mandi itu langsung kepala, itu nggak bagus Bapak, nggak bagus. Itu mandi wudu sebelum mandi. Kemudian dianjurkan bapak-bapak berwudu sebelum berangkat bepergian. Berwudu sebelum bepergian itu berangkat, sebelum bepergian itu berwudu. Al-wudu'u silahul mu'mini. Wudu itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi kalau kita bepergian dalam keadaan punya wudu, sama dengan tentara bawa apa tuh? Bawa bedil, bawa senjata gitu. Kita orang beriman senjatanya apa? Wudu, masya Allah, wudu. Dan ini yang terakhir, dianjurkan kita berwudu ketika batal wudu. Kita dianjurkan berwudu ketika batal, masya Allah. Ini benar-benar orang beriman yang kelasnya tinggi. Setiap batal berwudu. Ini yang yuhafidhu alal wudu'i, selalu memelihara wudu, menjaga wudu. Kalau batal wudu, Pak. Kalau batal wudu itu. Di rumah lagi duduk terus kentut, wudu apa? Kata istrinya, "Bapak, kok udah wudu? Emang mau sholat apaan? Kan baru jam 11 siang." Kata bapak, "Enggak, ini makanan tadi aja batal wudu." Terus emang kenapa? Di pengajian baru ketemu bahwa kita dianjurkan berwudu ketika batal wudu. Istrinya geleng-geleng, masya Allah, Papa ajak mama ke surga ya Pak ya, tuh ajak mama ke surga. Dan itu yang akan menjadi identitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat Nabi. Nah, pada hari kiamat nanti Nabi sabdakan, umatku akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin, mukanya bersinar, tangannya bersinar, min atharil wudu, itu dari pengaruh dan bekas air wudu. Jadi inilah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya, sedikit-sedikit, paling tidak sering banyak punya wudu. Sebisa mungkin, selama mungkin kita memiliki wudu sampai meninggal dunia dalam keadaan punya wudu, termasuk yang meninggalnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih lagi masih punya wudu, udah wudu lagi. Al wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nurin. Berwudu padahal masih punya wudu itu adalah cahaya di atas cahaya. Kalau di rumah kita tadinya ada satu bohlam, tambah lagi satu, berarti dua bohlam, lebih terang lagi cahayanya.
Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Berkah buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.